Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika dari kelas 11 OTKP 2. Saya di sini akan menjelaskan sistem penggajian karyawan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap perusahaan biasanya memiliki cara dan perhitungan sendiri dalam masalah penggajian karyawan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan yang diberlakukan oleh perusahaan mengenai kebijakan sistem penggajian karyawan. Perbedaan ini menyesuaikan pada kemampuan dan bentuk perusahaan. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan ini, tergantung pada struktur organisasi perusahaan, kemampuan dan kesehatan finansial perusahaan, sistem UMR yang diberlakukan di perusahaan, perbandingan bobot pekerjaan antara jabatan, dan masih banyak lagi faktor yang menjadi pertimbangan. Namun, setiap badan usaha haruslah mematuhi aturan dasar yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi, setiap kebijakan yang dibuat oleh badan usaha haruslah mematuhi dan mengacu pada peraturan yang telah diberlakukan. Peraturan sistem penggajian yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa aturan pemerintah yang mengatur sistem penggajian karyawan di Indonesia. Hal ini diberlakukan untuk melindungi segenap warga Indonesia agar sesuai kelayakan. Dapat diketahui bahwa banyak sekali perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga harus diatur secara tegas mengenai peraturan penggajiannya. Berikut ini garis besar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Pasal 17 ayat 1. Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang membuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan. Pasal 17 ayat 2. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Pasal 18. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia. Pasal 21. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diluangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak. Sistem penggajian karyawan. Dalam sistem penggajian karyawan, biasanya perusahaan memiliki sistem perhitungan sendiri dengan menggunakan Excel ataupun software yang bisa didapatkan di berbagai situs online. Berikut ini akan dijelaskan secara umum sistem penggajian karyawan. Bagian HRD menerima data kehadiran yang sudah valid untuk kemudian diproses dalam penggajian per orang. Menghitung bagian pajak atau PPh 21 berdasarkan jabatan maupun status keluarga. Kemudian menerima rekapan revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak melalui membuat slip gaji dan daftar gaji ke seluruh karyawan. Dievaluasi oleh departemen atau divisi keuangan. Jika tidak ada evaluasi atau kesalahan, membuat cek tunai sebesar jumlah gaji seluruh karyawan, lalu menyerahkannya kepada pemimpin perusahaan. Cek tunai atau biliet kemudian ditransfer ke bank mitra, kemudian ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Semua proses ini dilakukan oleh bagian HRD sebuah perusahaan. Faktor yang mempengaruhi besarnya gaji karyawan. Adapun yang mempengaruhi besar kecilnya gaji karyawan antara lain menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut. Golongan. Pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot kerja. Jabatan-jabatan yang tugas serta tanggung jawabnya relatif sama dapat digabung menjadi satu kelompok golongan jabatan. Golongan jabatan seseorang karyawan akan menentukan besar kecilnya gaji dan fasilitas yang ia terima dari perusahaan. Jabatan bisa dipahami sebagai sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. Jabatan yang berbeda mempunyai resiko tugas yang berbeda pula. Jabatan ini berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan yang berbeda pula, maka hal ini sangat menentukan besar kecilnya gaji seseorang. Masa kerja adalah lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang disyaratkan dalam suatu jabatan. Masa kerja berhubungan erat dengan pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin tinggi pula nilai seorang calon karyawan di mata sebuah perusahaan.
Pendidikan, tingkat pendidikan pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Biasanya hampir seluruh perusahaan maupun instansi mensyaratkan minimal persyaratan tingkat pendidikan seseorang karyawan. Kompetisi, kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Jika kompetensi karyawan sesuai dengan jabatan yang diembannya, perusahaan akan diuntungkan karena akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.